Suaranya udah masuk. Oke, kita teruskan. Nah, jadi ada 7 jenis layout dalam industri yang biasa digunakan. Nah, yang pertama adalah layout kantor. Layout kantor. Layout kantor ini bagaimana kita mengatur posisi pekerja, bagaimana kita mengatur peralatan, bagaimana kita mengatur ruangan ini harus dekat dengan ruangan itu, ruangan marketing harus dekat dengan ruang fotokopi, ruangan direksi harus dekat dengan ruangan sekretaris misalnya, kemudian ruangan gudang harus dekat dengan mana, itu harus kita atur supaya office ini sangat efektif dan sangat sesuai alirannya. Jangan sampai misalnya marketing itu dekat dengan misalnya toilet dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan retail layout. Retail itu adalah untuk masalah supermarket, ya, supermarket atau pertokoan. Warehouse itu gudang, nanti kita lihat satu. Sekarang saya akan mulai dulu ke office. Ya. Nah, apa karakteristiknya dalam sebuah layout office? Layout office itu yang paling penting adalah bagaimana susunan pekerja itu memungkinkan mereka bertukar informasi secara langsung. Nyaman, aman, dan mudah mengakses informasi. Zaman sekarang kayaknya udah nggak zamannya, setiap pekerja punya ruangan sendiri, dedicated room, punya printer sendiri, punya ruang tamu sendiri, kayaknya nggak, terlalu boros dan terlalu tidak efektif. Sekarang rata-rata pekerja bisa bekerja bareng-bareng dalam ruangan yang besar. Mereka akan dibagi dalam beberapa divisi, dalam meja-meja yang lebih kecil, ada grup-grupnya. Ada ruang tamu di pojok, tapi kemudian itu menjadi ruang bersama. Silakan yang ada tamu, silakan nemuin di situ. Tapi dengan ruangan yang seperti itu, kita bisa ada sharing peralatan. Kita bisa sharing printer, kita bisa sharing fotokopi, kita bisa sharing scanner dan lain sebagainya. Tidak perlu sendiri-sendiri. Jadi lebih hemat. Berikutnya, dalam satu departemen juga, seorang pimpinan departemen tidak perlu harus mengadakan rapat di ruangan yang terpisah. Ya di ruangan itu langsung kita bisa rapat. Karena tinggal tadinya madep sana tinggal berubah madepnya di ruangan yang sama. Anda bisa bayangkan kalau di sini saya kepala departemen rapat semua nggak usah pindah dari penduduk, kita bisa rapat di situ langsung. Jadi zaman sekarang itu yang penting dalam office layout ini adalah bagaimana aliran informasi ini bisa lancar. Karena semakin orang ini terkotak-kotak, semakin terpisah-pisah, aliran informasi ini jadi akan semakin susah. Ya, jadi gitu. Dan semakin terbuka. Terbuka itu apa? Kita bisa melihat teman-teman ini sedang ngerjain apa, sedang ngapain, dia ada masalah apa enggak. Pokoknya masalah dalam pekerjaannya ya. Kalau ada yang kesulitan kita bisa tolong, atau gimana itu kita bisa pantau terus, ya. Bisa pantau terus. Dan memudahkan juga untuk pasang kamera CCTV-nya. Tidak perlu setiap ruangan harus satu. Satu ruangan satu, tapi udah banyak orang. Ya, kira-kira begitu. Nah, terus kemudian ini yang disebut dengan ARC atau Activity Relation Chart. Di sini adalah untuk menentukan ruangan ini harus dekat dengan ruangan mana. Ada beberapa kategori, jadi A, E, I, O, U, X. A itu absolutely necessary atau absolutely important. Artinya kalau ada hubungan ruangan A dengan ruangan 1 dengan ruangan 2 itu karakteristiknya A, itu artinya absolutely necessary atau absolutely important. Artinya harus dekat, gitu ya. Harus dekat. Tapi kalau X tidak boleh dekat. Ya, jadi misalnya ruang direksi kok dekat toilet, ya itu mungkin gimana, boleh apa enggak, atau skup atau gimana, nah itu kita harus atur. Setiap jenis usaha, setiap jenis industri pasti punya prioritas yang berbeda-beda. Anda untuk industri tertentu barangkali ruangan marketing tidak boleh dekat dengan ruangan data file, tapi pada jenis yang lain justru itu harus berdekatan karena memang bisnisnya bisnis data. Ticketing misalnya harus dekat dengan data, ya. Jadinya ini semua tergantung dari jenis bisnisnya. Karena itu untuk menentukan skema atau letak ruangannya, ditentukan dulu masing-masing ruangan itu sesuai dengan karakteristik bisnisnya. Ini nggak ada benar dan salah. Ini nggak ada benar dan salah, based on kebutuhan dari setiap industri. Contohnya satu, ruangan CEO, Chief Executive Officer, General Manager atau Direktur Utama, ya, dengan CMO, Chief Marketing Officer atau Marketing General Manager.
Hubungannya bagaimana? CEO dan CMO. Nah, di sini kategorinya adalah O. O itu artinya ordinary. Ordinary ya, boleh dekat, boleh. Kan? Apalagi zaman sekarang semua sudah bisa online juga, jadi nggak harus dekat. Ya. Tapi coba hubungannya antara sekretaris dan CEO. 1 dan 4. 1 dan 4. Hubungannya A. A itu apa? Absolutely. Kenapa? Harus dekat. Kenapa? Karena CEO pasti butuh sekretaris. Tolong teleponin ini, tolong printkan, tolong bawa laporan ini. Kalau sekarang telepon, Pak ada tamu, kan harus dekat. Kalau nggak susah. Adanya juga berikutnya sekretaris dengan bagian kopi, fotokopi, tempat penyelidikan, pengadaan dokumen. Harus dekat apa enggak? Harus dekat, kita lihat aja. Kopi center dan sekretaris ya, 4 dan 8. 4 dan 8. A juga hubungannya. A itu artinya absolutely necessary. Sales area dengan central file X. Jadi apa? Bagian penjualan nggak boleh dekat bagian data. Kenapa? Takutnya data itu bisa kebongkar sama konsumen. Nah, nggak boleh dekat. Jadi ruangannya harus jauh. Nah, setelah ini disusun, baru kemudian kita akan menata ruangan mana yang harus dekat dengan siapa, mana yang harus jauh dengan siapa, dan sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan Activity Relation Chart atau ARC ya, dalam konteks kantor atau office ya. Oke, nah selanjutnya adalah store layout. Store layout itu toko ya. Kita lihat contohnya nih, store layout ini seperti ini. Apa contohnya kalau store layout ini, supermarket layout ini? Tujuannya bagaimana supaya keuntungannya maksimal ya. Jadi tujuannya untuk layout dalam supermarket ini adalah memaksimasi profitabilitas per square foot ya, setiap setiap floor ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya ini, kita lihat. Nah, misalnya yang pertama, locate hydro item around the periphery of the store. Maksudnya apa? Hydro itu apa? Barang yang sering diambil, yang paling laku. Letakkan barang yang paling laku periphery of the store, di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh konsumen. Jadi misalnya kita ambil contoh Indomaret, Alfamaret, dia harus meletakkan barang-barang yang paling sering dibeli orang, yang paling laku, itu pada rak-rak yang mudah dijangkau dan mudah dilihat. Karena barang-barang itu yang paling dicari oleh orang-orang. Nah, karena itu Anda bisa lihat nanti, mengapa Alfa Indo dan Circle K, Anda masuk belum tahu tempatnya gimana, Anda udah ada gambaran kan. Kalau Anda mau nyari crackers sebelah sana kalau di Indomaret, tapi kalau Alfamart itu sebelah sana. Mau nyari minuman dalam kaleng kalau Indomaret sebelah sana, karena Anda sudah terpola itu. Ya, jadi akan lebih mudah. Kemudian berikutnya ada lagi, jadi itu nggak asal ya, ingat ya, itu nggak asal. Jadi barang yang paling laku harus diletakkan di tempat yang paling mudah dilihat dan paling mudah dijangkau. Artinya apa paling mudah dilihat dan mudah dijangkau itu? Tingginya dari perut sampai kepala. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Jadi pada saat itulah barang-barang yang paling laku itu ya antara perut sampai kepala itu. Anda bisa lihat tuh nanti ya. Nah, jadi kalau saya kasih tugas, sebutkan barang-barang makanan kecil atau snack yang paling laku. Gampang, Anda main aja ke toko supermarket, lihat aja pas tempat makanan yang ada di rak-rak yang antara perut sampai kepala tingginya. Itu adalah barang-barang yang paling sering laku karena paling mudah dijangkau dan paling mudah diambil. Itu resep. Ya. Oke. Jadi kalau ada barang-barang yang tadinya di situ, terus kapan lagi Anda lihat geser ke bawah, berarti barang itu sudah mulai nggak laku. Itu ciri-cirinya. Ya, sudah mulai nggak laku. Digeser tempatnya. Gitu. Jadi toko itu harus punya strategi juga gitu ya. Karena orang kan jengkel kalau dia mau nyari barang yang paling laku tapi susah nyarinya. Ya, yang paling laku harus paling mudah dicari itu barangnya. Oke. Berikutnya ada strategi use prominent location for high impulse and high margin items. Prominent location, lokasi yang khusus. Buat apa? Ini buat barang yang sebenarnya kalau untung besar, kalau ada yang beli untungnya besar, tapi nggak laku. Kalau Anda masuk ke toko-toko baju, ya seperti Matahari, kemudian ada Metro, terus kemudian Transmart, yang baju ya clothing gitu. Kalau ada baju yang ditaruh di tengah-tengah, kemudian ingat diskon 20% di tengah-tengah gitu ya. Ada orang dikasih baju yang bagus, ada patung-patungan dari sepeda, ada macam-macam di tengah gitu. Itu yakin sama saya, itu adalah baju yang nggak laku. Kenapa? Taruh di situ supaya laku.
Karena kalau baju yang sudah pasti laku, nggak perlu kita cari prominent locations. Karena orang sudah akan tahu tempat itu sudah akan habis. Jadi cara-cara mereka begitu. Letakkan baju-baju atau pakaian-pakaian atau barang-barang apapun yang kurang laku, tapi keuntungan per unitnya besar, di tempat-tempat khusus yang mudah dilihat sehingga orang tertarik, kalau perlu dikasih hiasan-hiasan supaya orang tertarik. Ini caranya begitu. Jangan terjebak. Nah, yang baju yang dipajang-pajang yang tempat-tempat khusus itu biasanya malah yang tidak laku. Ya. Berikutnya, distribute power item both side of the aisles. Ya, kenapa? Anda masuk sebuah supermarket, katakanlah Carrefour, rak sebelah kanan sama kiri, kekuatannya harus sama. Maksudnya harus sama itu gimana? Jangan semua barang yang paling laku di kanan doang, di kirinya nggak ada. Nanti lama-lama nggak ada orang yang mau lihat rak sebelah kiri. Harus dibagi. Kalau barang yang paling laku ada 6, ya yang 3 di rak sebelah kanan, yang 3 di rak sebelah kiri. Sehingga kekuatan kanan kiri itu sama. Jadi orang akan melihat kanan kiri, tidak satu sisi saja. Nah, kira-kira begitu ya. Ini resepnya di situ. Oke. Nah, kemudian use and aisles location. Rumusnya kalau di supermarket, jangan ada gang yang mentok. Anda harus putar balik, nggak boleh. Lihat aja. Jangan ada gang yang mentok atau dinding. Semua harus bisa muter balik. Nggak mentok kali ini ya. Ini mentok, balik lagi ke sini. Nggak boleh. Dia harus bisa berputar. Jadi nggak ada yang pentokan. Karena kalau pentokan nanti orang susah jalurnya. Jalurnya nggak susah. Jadi harus orang bisa berputar. Jadi tidak boleh ada yang mentok. Nah, harus menggunakan ujung itu dengan bagus. Oke. Nah, kemudian kita lihat dibagi-bagi daerahnya. Contoh kasusnya seperti ini, dairy, tempat berbasis susu sendiri tempatnya, tempat minuman dalam kaleng sendiri, bakery sendiri, bakery yang dimasak langsung ada sendiri, fast food yang dimasak di situ juga tempat yang terpisah. Makanan manis sendiri, kemudian sayuran sendiri, alat tulis kantor atau stationery sendiri, dan lain sebagainya. Jadi orang bisa tahu ya bagaimana cara kita mengelompokkan area gitu ya. Dan ini biasanya setiap supermarket punya pola sendiri, jadi kita sudah hafal. Nggak boleh ganti-ganti polanya, bikin bingung orang. Nah, berikutnya yang disebut dengan retail slotting. Apa itu retail slotting? Contohnya, saya sebagai tenant, saya seorang representasi dari produk sampo. Katakanlah samponya yang paling terkenal apa? Sampo perempuan ya, misalkan Sunsilk. Dia punya 5 jenis kategori sampo. Ada yang orang aring, ada yang lidah buaya, ada yang honey, ada yang seledri, ada yang avocado, ada yang misalnya ginseng. Oke, ada 5. Ya. Saya sebagai tenant, sebagai orang yang menyewa supermarket itu untuk display barang, keinginannya apa? Keinginannya semua jenis sampo kita 5-5-nya dilihat orang, benar nggak? Terserah orang mau beli yang mana, tapi saya mau 5-5-nya dilihat oleh orang. Saya nggak mau yang dilihat hanya yang lidah buaya, walaupun mungkin yang paling laku lidah buaya, tapi saya mau 5-5-nya dilihat. Nah, karena itu front facing 5-5-nya harus madep ke depan, walaupun mungkin yang lidah buaya tinggal sedikit. Kenapa? Karena paling laku. Tapi semuanya harus ditotos seperti itu. Ya. Makanya kalau Anda lihat di beberapa supermarket ada beberapa jenis barang ini, walaupun diperlihatkan di depan, tapi belakangnya udah kosong. Ya, karena berarti itu paling laku. Tapi memang karena mereka itu membayar, maka mereka punya hak untuk ditampilkan. Jadi tugas dari si supermarket menampilkannya. Kalau nggak ditampilkan, lebih nggak laku lagi kan. Gitu. Jadi ada yang disebut dengan front facing. Nah, kemudian ada yang disebut dengan service scape. Service scape ini apa? Bagian yang diutamakan, bagian yang dianggap menonjol dari sebuah supermarket. Biasanya ada customer service, kasir, itu service scape. Jadi bagian-bagian khusus. Biasanya dibedain. Dibedain apanya? Pencahayaannya, sound-nya. Mungkin juga ada ambient lighting-nya. Kemudian ada layout yang lebih spesial untuk menunjukkan bahwa ya ini tempat yang berbeda dengan yang lain. Gitu ya. Ini yang disebut dengan service scape. Nah, selanjutnya adalah warehouse, strategi warehouse. Warehouse atau gudang, ya. Gudang itu apa sih tujuannya? Ya, gudang itu kan sebenarnya gudang itu kalau dalam dunia teknik industri itu tujuan dan manfaatnya itu ada 4-nya. Yang pertama itu menjaga barang-barang itu aman, ya, tidak rusak atau pada fungsinya. Yang berikutnya itu adalah mendukung kinerja operasional. Kalau memang ada kebutuhan supaya operasional bisa berjalan, perlu ada persediaan. Anda bisa bayangkan
Misalnya kita di pabrik buat mobil, persediaan bannya habis, ngajar. Persediaan bannya habis, maka mobilnya nggak bisa dirakit. Nah, jadi misalnya ada mobil, bannya itu habis persediaannya, produksi mobil bisa terhenti. Ini yang disebut sebagai inventory. Jadi harus ada persediaan. Nah, karena itu gudang itu selain buat menjaga barangnya, juga untuk persediaan mendukung operasional, tetapi juga fungsi daripada warehouse ini adalah untuk menjaga ketidakpastian. Ketidakpastian itu bagaimana? Ya kan kadang permintaan itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Pada saat permintaan tinggi, kita kehabisan barang, kita perlu persediaan. Pada saat permintaan rendah, kita punya banyak persediaan bahan baku daripada disimpan di pabrik, disimpan di gudang, lebih aman. Jadi fungsi gudang pada prinsipnya yang tiga itu yang utama, menjaga, pendukung sebagai operasional, yang berikutnya adalah sebagai buffer, ya kalau ada ketidakpastian demand and supply. Nah, bagaimana gudang ini diatur dalam tata fasilitasnya? Yang penting gudang itu diatur secara efisien dan biayanya kecil. Kenapa? Karena gudang itu menentukan biaya. Dia tidak seperti toko. Gudang ini semakin efisien, semakin bagus. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini salah satu contoh. Bagaimana contoh gudang yang sangat efisien. Layoutnya dinamakan dengan ASRS atau Automated atau Active Storage atau Automatic Storage and Retrieval System, di mana produktivitasnya bisa meningkat sampai 500%. Kalau kita lihat di samping sini, ini adalah sebuah gudang dari pabrikan Volkswagen yang ada di kota Leipzig, di bekas Jerman Timur ya, di kota Leipzig. Jadi Jerman itu unik, negaranya jumlahnya 85 juta, sepertiganya Indonesia, tetapi luas daerahnya hanya 1/8-nya. Jadi sebetulnya lebih padat kan, karena dia jumlah penduduknya sepertiganya Indonesia, tapi luas daerahnya 1/8-nya. Jadi dia lebih padat. Jadi Eropa juga nggak semuanya lebih longgar, aja lebih padat. Nah, bagaimana di Jerman ini supaya gudang itu lebih efisien? Gunakan seperti tangki begini. Ini tempat persediaan mobil VW. Jadi mobilnya nggak disimpan di gudang bawah gitu, tapi memanjang ke atas dengan bentuk lift. Mobil akan dimasukkan dengan lift ini naik ke tempat-tempat yang kosong, ada sensornya. Kita tinggal menunggu di bawah. Ini biasa dipakai untuk tempat parkir, baik ini mobil baru maupun mobil lama, maupun juga tempat parkir di sana. Bentuknya kayak tong-tong, jadi isinya mobil. Petugasnya cuma satu, paling bawah aja, kayak pakai lift. Jadi kita masukin mobil, keluar dari mobil, turun, tekan liftnya, masukin ke yang kosong, kita dapat nota di nomor berapa. Pas mau ngambil, di-scan itunya, barcode-nya, notanya itu, nanti dia akan liftnya naikin, ngambil mobil sampai bawah. Jadi kita tinggal nunggu di bawah. Nah, ini bisa efisien sampai 500%. Ini kalau di Eropa. Kalau di Australia nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena Australia penduduknya itu 1/10-nya Indonesia. Penduduknya 1/10-nya Indonesia. Tapi daerahnya 3 kalinya Indonesia. Wah, jadi sangat luas dan lebar. Karena itu Anda jarang-jarang melihat pabrik-pabrik di Australia yang tingkat-tingkat, rata-rata luas, tapi 1-2 lantai aja. Jadi kalau Anda ke Australia jangan heran, kalau Anda lihat tempat parkir di mall-nya, nggak ada mall di Australia tingkat 18 parkir. Nggak ada. Apa? Padang. Kayak lapangan bola gitu, stadion. Parkirnya semua gitu. Ada shuttle bus-nya. Karena apa? Karena di sana tanah masih murah dan sangat lebar. Jadi ini semua bergantung juga pada kondisi tempat dan sebagainya. Anda bisa lihat itu ya. Di Australia sama di Eropa itu sangat upside down, sangat berbanding terbalik dalam masalah itu. Di Australia tempatnya luar biasa luas, di Eropa sama di Eropa kecil sekali tempat, jadi harus efisien. Di Indonesia itu ya tergantung kotanya ya. Tapi di Jakarta sudah sangat sempit juga, jadi mungkin ini sudah mulai bisa diterapkan di beberapa kota besar. Ini sebetulnya warehouse dengan layout yang paling sophisticated saat ini yaitu ASRS atau Automated Storage Retrieval System. Pak, itu bisa nggak kalau buat pabrik yang kecil atau gudang yang kecil? Bisa. Contohnya apa? Gudangnya Lazada, Tokopedia, bisa pakai begini. Cuman jadinya besar banget ya. Nanti kita bicara pas mata kuliah lain yang akan membahas itu khusus ada. Oke. Nah, kemudian ada juga gudang yang sifatnya adalah cross docking. Apa itu cross docking? Anda tahu kan kalau cross docking itu misalkan begini, Indomaret itu kan di setiap provinsi punya gudangnya. Dan dia punya supplier, ada yang dari Unilever, ada yang dari Wings Food, ada yang dari Indofood, ada yang dari Johnson & Johnson misalnya.
ada yang dari Procter and Gamble dan sebagainya. Dia akan datang produk-produk itu ke gudang mereka, kan dibongkar. Dibongkar tuh barang-barang dari Wings Food, Wings Product, dari Indofood, kemudian dari apa macam-macam lah ya, semua dibongkar. Setelah dibongkar, kemudian di packing lagi. Kenapa di-packing? Karena dibagi lagi ke truk yang lebih kecil. Nah, truk yang lebih kecil ini akan mengantar ke Indomaret nomor 1, Indomaret nomor 2, yang isinya sudah merupakan gabungan dari barang-barang dari Unilever, dari Indofood, dari Johnson & Johnson, dari Kao, dari misalnya apa namanya Procter and Gamble, dari Harper's Marketing, dari Gillette, semuanya dia gabung. Ini yang disebut cross docking. Cross docking itu pembongkaran, unloading, and repackaging. Ya. Jadi kita datang dari beberapa supplier, dibongkar, kemudian disusun ulang ke truk-truk yang lebih kecil, didistribusikan. Ini yang disebut dengan cross docking. Biasanya ada di gudang-gudang tingkat provinsi atau gudang-gudang tingkat area distributor, ya, atau yang disebut dengan distribution center atau DC, yang tugasnya mendistribusikan barang-barang ini ke retail shop seperti ke Alfamart, Indomaret. Kan Anda lihat toko-tokonya itu kan, kecil, truknya satu truk angkut beberapa untuk beberapa toko. Itu gudangnya di pusatnya di provinsinya di Jogja gitu provinsinya. Itu gudangnya besar dan dia menerima gudang dari pengiriman dari semua suppliernya secara apa ya? Secara volume yang lebih besar, kemudian dibuka, dibongkar, dipecah jadi volume-volume yang lebih kecil, terus digabungin lagi dalam satu paket untuk setiap toko. Nah, ini yang disebut dengan cross docking. Contohnya seperti ini. Untuk gudang, ya. Oke, sebelum ke gudang, udah ya, gudang ya, contohnya ini. Jadi kalau bicara gudang, minimal harus ada 2. Pintu masuk dan pintu keluar. Kenapa? Karena kalau cuma satu pintu gudangnya, kita nggak bisa first in, first out. Kalau pintu gudang cuma satu, berarti first in, last out. Karena gudang masuk pertama, lalu paling pojok belakang, keluaran terakhir. Tapi harus kita buat 2 pintu. Masuk di depan, pintu keluarnya di belakang. Jadi pintu yang masuk pertama bakal keluar pertama. Jadi resepnya adalah pintunya harus 2. Antara pintu in sama pintu out. Kalau kita mau masukin barang, masuk ke pintu in. Kalau mau ngeluarin barang, keluar dari pintu out. Jadi gudang minimal pintunya harus 2 yang modern ya, supaya bisa first in, first out. Ya, contohnya kan di sini. Ya, barang masuk dari belakang, barang keluar dari depan. Ya, kira-kira begitu. Nah, contoh kemudian layout yang lain itu adalah fixed position layout. Apa itu fixed position layout? Ya. Fixed position layout itu adalah layout, kalau tadi kita bicarakan umumnya, kalau kita bicara pabrik itu, barangnya yang bergerak, orangnya yang diam. Tapi kalau fixed position layout, kebalikannya. Barangnya yang diam, orangnya yang bergerak. Ini contohnya gimana? Kalau kita buat mobil, kita buat motor, kan motor sama mobilnya yang jalan ya, di conveyor gitu, truk jalan. Tapi kalau fixed position layout enggak, barangnya yang diam, tapi orang dan peralatannya yang bergerak. Nah, ini yang disebut fixed position, barangnya yang diam, orang sama peralatan yang bergerak. Contohnya apa? Contohnya adalah barang-barang yang sifatnya bulky. Bulky itu adalah barang-barang yang sifatnya sangat besar, masif. Yang paling gampang apa? Rumah. Kalau Anda buat rumah, buat gedung, buat stadion, ya stadionnya diam di situ, rumahnya diam di situ. Tapi kren, dump truck, alat-alat, tukangnya yang datang bolak-balik. Ini yang disebut dengan fixed position layout. Itu kalau kita buat kapal laut, pesawat terbang juga begitu. Itu kalau buat mobil enggak, mobilnya masih bisa dibopong di conveyor, dia jalan. Itu kalau pesawat terbang enggak, kapal apalagi. Tetapi apakah hanya untuk bulky produk? No. Hanya bulky produk, tapi juga produk yang sifatnya sangat very sensitif terhadap movement. Contohnya adalah apa? Surgery room, ruang operasi. Pasiennya diam, dokter sama alat-alatnya yang bergerak datang kan. Oh, ini alat untuk pacu jantungnya, ini alat untuk memantau SpO2-nya, yang ini alat untuk memantau denyut nadinya, yang ininya untuk memantau alat pemantau tekanan darahnya dan lain sebagainya. Dan dokternya yang kali silih berganti, gantian pertama masuk ke anestesi, pindah ganti dokter bedah, lalu apalagi. Nah, ini satu. Jadi ruang operasi itu pada prinsipnya adalah fixed position layout. Kita anggapnya begitu. Ya, kita anggap ada alatnya, ada alat bantu seperti itu. Sama. Ya. Jadi industri bisa diaplikasikan di mana saja. Nah, berikutnya. Bagaimana kalau gudangnya cuma 1 pintu? Belum ada 2 pintu. Tata letaknya bagaimana? Oke, kita bisa bagi 3 barang-barang yang masuk gudang.
Ada yang fast moving, medium moving, slow moving. Apa itu fast moving, medium? Sering dipakai. Kalau barang sering dipakai, kebutuhannya banyak, itu fast moving. Kalau jarang dipakai, sedang, medium, kalau slow jarang. Contohnya apa yang fast moving? Kalau di mobil itu filter oli. Ya, kalau di pabrik furniture, baut, mur, amplas, itu fast moving. Kebutuhannya banyak. Itu pabrik furniture ya. Gitu. Terus yang misalnya medium moving itu yang dibutuhkan tapi jarang-jarang ya. Kalau di mobil kampas rem, karet-karet, bantalan, lampu, bolam ya maksud saya. Itu medium moving. Yang slow moving itu yang rusaknya lama. Karena rusaknya lama di gudang bisa disimpan dalam waktu yang lama kan gitu. Apa kalau untuk kendaraan yang rusaknya lama? Apa? Timing belt ya, timing chain yang untuk mengikat mesin itu, lama dia rusaknya. 10 tahun mungkin belum rusak. Tapi sekali rusak mobilnya kalau nggak diganti ropal. Ya. Untuk pabrik furniture apa? Misalnya spare part komponen mesin pabrik tapi spare part-nya. Nah, jadi ada yang disebut fast moving, medium moving, slow moving. Nah, kalau gudangnya masih konvensional hanya satu pintu, maka yang fast moving harus diletakkan di dekat pintu masuk dan pintu utama ini. Ya, kemudian ini ada yang medium, ada yang slow. Kira-kira begitu. Tapi bisa juga dalam penataan di gudang ini kita meletakkan barangnya tidak berdasarkan itu, tapi berdasarkan similarities, kesesuaian bentuknya, samaan bentuknya. Spion, sebuah pabrik mobil spion semua, spion Avanza, spion Innova, spionnya Kaila, spionnya Sigra, misalkan kayak gitu. Bisa sama-sama spion kiri. Bisa juga begitu similarities. Atau dari ukuran besar, sedang, kecil. Misalkan area gudang ini khusus barang-barang ukuran kecil, area gudang ini khusus barang-barang dengan ukuran sedang, area gudang yang ini khusus barang-barang dengan ukuran yang besar. Bisa juga seperti itu. Tergantung jenisnya mana yang paling sesuai. Nah, lewat penyimpanan gudang yang paling mudah ya. Ingat, gudang modern minimal ada 2 pintu. Di sini ada masuk, di sini ada keluar. Di sini ada barang yang cepat, fast moving. Kenapa fastnya? Fast harus dekat pintu keluar, karena kita ngambil masuk itu dari supplier. Kita kan order barang dari supplier, maka masuk dari sini. Tapi kalau kita mau ngambil barang kan dari depan, jangan dari belakang. Makanya yang fast moving taruh paling depan dengan pintu pengambilan. Ini pintu untuk masuk, ini pintu untuk keluar. Jadi jangan tabrakan. Karena mungkin kita masukinnya nggak pakai orang ya, mungkin pakai forklift. Kalau kita masukinnya pakai forklift, bahaya itu kalau satu pintu. Jadi harus ada 2 pintu. Oke, seperti ini contohnya. Atau yang bentuk seperti ini juga bisa. Kalau kita ngambil dari luar, bentuknya U. Kalau mau masukin barang dari tengah rak-raknya. Jadi forklift masukin barang dari sini. Forklift untuk masukin barang. Untuk ngambil barang dari sebelah sini. Jadi nggak kena crash, nggak kena benturan. Ya. Jadi seperti itu. Diatur. Yang bentuk L juga seperti ini, barang masuk dari sini, barang keluar dari sebelah sini. Diatur, ya. Kemudian ini ada beberapa standar lintasan di gudangnya, ukurannya. Jadi nanti Anda bisa lihat sendiri ya ukurannya. Ini saya kasih contoh. Nanti kalau Anda ngambil mata kuliah tata kota akan lebih detail lagi ngomonginnya. Ini cuma pengantar kan PTI. Jadinya yang penting Anda paham. Kita akan belajar ini nanti lebih detail. Jadi misalnya, kalau misalnya jalurnya hanya untuk orang saja, 1 meter saja. Tapi kalau orangnya menggunakan kereta dorong manual ya, yang iklannya tinggal sorong gitu, nah itu harus 1,5 meter lebar jaraknya. Ya, kalau pakai truk mini ada 2 meter. Kalau kita menggunakan forklift 2,25. Ini ada minimal ukurannya. Kemudian bentuk lintasan di gudangnya. Kita lihat mau yang seperti apa. Yang warna hijau ini menggambarkan lintasan bank atau aisles-nya. Yang warna putih-putih itu rak penyimpanan di gudangnya. Kita mau pakai desain yang mana? Kita bisa lihat persentasenya. Kalau seperti ini, maka persentase aisles-nya 19,7%. Tetapi berarti gudangnya, raknya ada di pojok-pojok, tengahnya ini untuk lalu lalang material handling, baik orang maupun forklift. Anda tinggal pilih mana yang paling menguntungkan dan sesuai dengan tempat Anda. Oh, yang paling ideal, Pak, yang paling ideal ya ini. Cuma ini kan boros. Kenapa boros? Kita lihat aja. Separohnya buat gang. Jadi yang bisa dipakai untuk barang kan cuma separoh. Jadi bergantung. Kita tidak mengatakan bahwa harus begini. Kalau dibilang ideal, yang paling ideal ya ini, paling longgar. Karena prinsipnya gang itu supaya orang mudah mengakses, baik mengambil maupun menyimpan, tidak ada tabrakan kalau kita menggunakan forklift, dan cukup leluasa orang untuk mengambil dan memasukkan barang. Terutama kalau barang-barangnya besar dan panjang, kayak ada tongkat, tiang, nah itu harus leluasa kan, pindah-pindahnya. Belum untuk pindahin kayak forkliftnya kadang-kadang besar.
ada overhead crane-nya segala macam, itu juga memerlukan prokes. Tapi yang penting tidak harus seperti ini, yang penting disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, nah contohnya begini. Nah, alat di gudang itu kan ada yang menggunakan hand truck, ada yang menggunakan crane, pallet jack, forklift, AGV, automated guided vehicle. Nah, kita tinggal lihat kita pakai yang mana. Ya, kita pakai yang mana. Kita lihat di sini, kalau barangnya itu besar, diletakkan di lantai, maka alatnya untuk membawa pakai ini. Kalau barangnya itu agak kecil, kira-kira ditempatkan bisa di box, alatnya pakai yang ini ya. Jadi ini ada perbedaan. Oke, kemudian nah, ini masih terletak yang tadi lagi kita kembali. Contoh sistem lama ya, toko. Sistem lama, toko di desa Anda, barangkali begitu, koperasi begitu, masih ada pelayannya. Mas, saya beli ini. Nah, pelayannya yang muter-muter, pindah-pindah nyariin. Yang ini, Mbak. Oh, bukan Mas, Mbak, yang itu. Jangan ambil lagi. Yang warna biru, bukan sebelahnya, sebelah kanannya. Bolak-balik. Nah, yang baru enggak. Dia buka, kita bisa milih sendiri sebelum keluar, dia bayar kasir. Jadi Anda milih sendiri self-service. Jadi sebenarnya salah satu tujuan layout dari supermarket atau retail itu, kemudian tadinya dilayani, kemudian menjadi self-service, tujuannya satu, mengurangi jumlah pelayan yang dibutuhkan dan mempersingkat waktu. Anda bisa bayangkan, kalau kita punya toko ya sebesar Carrefour, masih dilayani, butuh pelayan berapa buah? Banyak banget, berapa orang? Banyak banget. Ya kalau kita cuma punya warung, kita punya 2-3 pelayan cukup. Tapi kalau kita punya toko sebesar Carrefour atau Transmart, mau butuh berapa orang untuk jaga setiap gang itu kalau kita butuh pelayanan. Makanya dia suruh ngambil sendiri. Tapi begitu mau keluar dicegat, harus masuk ke kasir dulu. Jadi itu sistemnya ya. Oke. Yang tadi saya bilang ya, gunakan gang ujungnya untuk display. Oke. Terus kemudian contohnya tidak perlu semua dibuka. Seperti ini adalah termos. Yang dibuka satu saja, jadi kalau orang ada yang mau lihat, biasanya satu, jangan yang lain yang dibuka. Itu dibuka. Kemudian kalau ada diskon, ada apa-apa, penjelasan, sale, flash sale, atau juga mungkin apa namanya end year sale, macam-macam lah ya, Ramadan sale segala macam, diberikan notifikasi, diberikan tanda bahwa memang disinilah tempat penukaran poin, disinilah tempat sale, tempat atau promo atau bazar atau bursa atau apapun itu. Kemudian ada yang disebut produk bundling. Produk bundling ini caranya kalau barang nggak laku-laku dibundling, jadi harganya diturunin, tapi kita harus beli barang 2 atau 3. Yang kadang-kadang nggak nyambung, gitu. Misalkan ini batu bata disambungin sama alat cukur, gimana? Tapi kan harus beli. Nggak ada pilihan lain. Jadinya seperti itu. Jadi salah satu cara untuk barang-barang yang tidak laku supaya laku daripada rugi nggak terjual, dibundlingin. Harganya diturunin, yang penting balik modal daripada nggak laku. Kan kalau nggak laku rugi, kita nyimpen barang nggak bisa dijual. Daripada itu kita jual, kita nggak ambil untungnya, tapi barang itu kejual, modalnya bisa balik dengan cara dibundling. Itu salah satu cara. Ya. Kemudian ada juga yang sifatnya jualan begini. Maksudnya apa ini? Barangnya nggak dikasih lihat di situ, tapi kita tulis jual lampu emergency. Silakan tanya. Bukan apa? Karena mungkin dia bukan toko lampu, tapi jual lampu. Anda ingatlah beberapa toko yang kalau yang punyanya ikut multi level marketing dulu ada namanya Keling, ada yang jual klorofil. Tokonya toko bangunan, tapi ditulisin sedia pulsa. Kenapa? Karena dia toko bangunan tapi jualan pulsa juga, tapi nggak dipajang pulsanya, kita harus ngomong. Nah, kita tulis di sini. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan impulse merchandise. Apa itu impulse merchandise? Impulse merchandise ini kita cara menata barang supaya menarik. Oh, kayaknya menarik, tapi nggak applicable. Kenapa nggak applicable? Coba deh kalau ibu-ibu ditata begini, dia bakal milih apa enggak? Susah. Saya mau yang bawah, yang atas agak busuk, yang bawah diambil ya. Kan hancur semua penataannya. Memang barang seperti ini bukan untuk dipilih dan dicoba, hanya untuk pajangan aja. Gitu. Ini yang disebut dengan impulse merchandise. Biasanya yang dipajang begini kalau buah-buahan yang belum masak. Buah belum masaknya belum matang. Loh ini kok belum? Iya Bu, ini belum matang. Yang matang ambil sana Bu, udah nggak bosok juga. Jadi kita pilihnya sebelah sana. Yang ini belum. Jadinya ini yang disebut impulse merchandise untuk sekedar menarik perhatian. Oke ya. Nah, wajah toko kelontong di Vietnam dan Guatemala intinya mirip sama di Indonesia. Riasnya bagaimana? Barang makanan campur sama bukan barang makanan, barang basah campur sama barang kering. Sebenarnya itu nggak boleh.
Ya, harusnya nggak boleh. Nah, ini di Indonesia kan, antara bahan makanan dan bukan campur. Ada di situ, ada rokok lah, ada minyak kayu putih lah di situ, ada biskuit, Mari Regal di situ, ada obat cabuk, ada di situ satu semua. Oke, ya. Nah, kemudian ada juga bagaimana penataan barang ini harusnya. Kita bisa bagi dalam beberapa kategori. Bisa menggunakan gender, bisa juga dibagi dengan food, non-food. Gender itu gimana? Contohnya kalau Anda lihat di Matahari, masuk ke Matahari ya, lantai 1 khusus buat laki-laki, lantai 2 perempuan, lantai 3 anak-anak kan begitu. Nah, kalau food non-food ini ada barang untuk makanan dan bukan, silakan. Bisa juga bagi seperti itu. Saya rasa itu. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi barang-barang itu? Kalau zaman dulu kita tulis, zaman sekarang nggak bisa terlalu repot ya, karena berarti kita harus menulis terus setiap hari kerjaan dengan ngecekin barang. Supaya enggak, kita harus punya tagging. Tagging itu bisa ada 2, barcode sama RFID. Oke, ada barcode, ada RFID. Nah, barcode ini ditempelkan di setiap barang, biasanya sudah dibuat dari pabriknya, sehingga kita tinggal perlu menembakkan barcode dan aja ke barang itu, langsung kalau mau keluar kita tulis barcode-nya, kita tembak, langsung nanti ketahuan barang yang keluar itu berapa, langsung mengurangi sistem stok kita. Jadi semua pencatatannya nggak lagi manual, sudah terintegrasi dalam sistem inventory. Barcode itu bisa ada 2, yang satu barcode yang disebutkan adalah QR code. Sebenarnya ini barcode juga, cuma bedanya kalau barcode ini dibaca dari satu sisi, kalau ini bisa dibaca dari 2 sisi, berbeda, ya berbeda. Nah, contoh barcode seperti ini, macam-macam, tapi ini semuanya barcode. Ciri khasnya barcode murah, dibuatnya gampang, tapi perlu spare gun. Dan perlu orang juga untuk melakukan ini. Tapi ada yang otomatis betul, namanya adalah menggunakan RFID. Apa itu RFID? Radio Frequency Identification Device. Yang kalau di mal-mal itu, kita beli baju belum bayar, lewat pintu gawang terus bunyi, suruh kembalikan dulu, suruh nyopot, artinya belum bayar. Itu yang disebut RFID. Tidak perlu ada orang, begitu lewat pintu itu langsung terdetek. Cuman ini nggak bisa buat barang-barang murah. Kenapa? Karena RFID tagging-nya aja, receiver-nya aja, itu harganya sekitar 50.000. Jadi kalau digunakan buat barang-barang yang harganya 50.000 ke bawah, apa cuma 60.000, harga barangnya kemahalan tagging-nya. Biasanya tagging-nya dipakai untuk baju-baju yang 300.000 ke atas, karena bajunya mesti lebih mahal. Karena tagging-nya sendiri mahal. Tapi kalau barcode sudah murah sekarang. Cuman enaknya RFID ini tidak perlu orang. Itu perlu pintu gawangan begini aja. Jadi yang masuk langsung ketahuan. Ya, langsung ketahuan. Ini sudah RFID. Ya. Anda mau pilih mana tergantung. Ya. Oke. Ya, saya rasa itu untuk masalah layout. Kalau ada yang ingin tanyakan, saya persilakan. Materinya nanti akan saya upload di grup. Sebelum saya lanjutkan perbincangan kuliah kita, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, saya akan berikan tugas kedua nih, tugas kelompok yang kedua. Ya, tugas kelompok yang kedua, dan saya minta, jadi satu kelas kelompoknya ada berapa ya? Tolong dijawab dulu dong. Satu kelas ada berapa kelompoknya? Ada 7, Pak. 7, Pak. Oke, ada 7. Baik. Tugas yang kali ini adalah tugas buat kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Tugas untuk kelompok 1 dan 2 aja. Tugas untuk kelompok 1 dan 2 setiap kelas. Dan yang lainnya, Pak, nanti pertemuan yang akan datang saya akan kasih tugas buat kelompok 3 dan 4. 1 dan 2 dulu. Waktunya seminggu. Pak, saya duluan, sama aja. Waktunya seminggu. Yang akan datang mau dikasih juga seminggu juga, jadi sama aja. Mendingan sekarang cepat beres ya. Tugasnya, tugas kelompok yang kedua ya, jadi ini tugas kelompok yang terakhir bagi yang sudah dapat. Tugasnya, Anda membandingkan 2 layout supermarket kelas menengah. Maksudnya kelas menengah, bukan Alfamart, bukan Indomaret, bukan Circle K. Tapi boleh pakai Carrefour, boleh pakai Pamela, boleh pakai Transmart, boleh pakai Superindo, yang penting bukan convenience store. 2 kelompok ini nggak boleh sama.
tugasnya membandingkan layout store di dua store ini, lalu Anda analisis mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, berikan alasannya, disertai penjelasan, bukti, dan video. Dijelasi alasan, bukti, dan videonya. Supaya saya bisa lihat. Misalkan Anda bandingkan di Jogja, Lotte Mart sama Carrefour, atau Lotte Mart sama Hypermart, atau Foodmart, atau apa namanya, Hypermart sama Carrefour. Boleh aja. Pokoknya dua kelompok itu nggak boleh sama ya, karena banyak ya itu supermarket itu. Superindo dengan mana, boleh. Yang penting tidak boleh convenience store. Nggak boleh Alfamart, Indomart, Circle K, gitu-gitu nggak boleh. Anda bandingkan lebih bagus mana, layoutnya apa alasannya, buktikan dengan foto dan video. Dan tugas Anda mempresentasikan itu. Ya, mempresentasikan itu. Ya. Kapan presentasinya? Pas kuliah. Saya beri waktu setiap kelompok untuk mempresentasikan hal tersebut selama 40 menit. Setiap kelompok 10 menit presentasi. Jadi 4 kelompok 40 menit. 20 menitnya tanya jawab, setengah jamnya saya. Jadinya begitu. Nah, yang dikumpulkan ke saya dalam bentuk PowerPoint. Jumlah slide-nya tidak saya batasi. Yang penting seperlunya sesuai dengan kebutuhan tugas. Ya, dikumpulkan melalui ketua kelasnya. Jadi kelas A sendiri, kelas B sendiri. Kelas A 2 kelompok kumpulkan bareng, kelas B 2 kelompok kumpulkan bareng. Bisa ditangkap ya kira-kira? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, saya rasa itu kalau nggak ada yang tanyakan hari ini izin bertanya, Pak. Cukup. Ada yang mau tanya, saya silakan. Itu kan masalah tentang foto dan video. Terkadang ada supermarket, minimarket kayak yang sedang itu tadi, Pak. Ada yang tidak mengizinkan gitu, Pak. Ya, apakah hanya dari luarnya saja atau dalamnya juga? Pinter-pinter caranya. Pinter-pinter caranya. Aku saya memang sebagian mungkin tidak mengizinkan, tapi kalau Anda lari ke kayak ke Carrefour atau ke Lotte Mart kan penjaganya aja nggak mungkin ada di setiap sisi, Mas. Jadi itu Pak, observasi langsung ke tempat supermarket Pak? Atau tidak? Iya. Tapi yang penting bukan foto videonya, analisis Anda. Kenapa yang ini lebih bagus, kenapa yang itu tidak bagus, alasannya apa. Ya? Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sebisanya, pokoknya sebisanya. Jadi kalau nggak sebisanya, maksud saya jelaslah sebisanya itu. Pokoknya kalau nggak bisa, siapa tahu ada yang ada di YouTube-nya atau gimana. Kalau ada terang-terangan ngambil pakai video yang bagus-bagus banget, ya nggak bisa. Tapi kalau pakai handphone mungkin masih bisa. Karena supermarket itu besar, Mas. Nggak setiap orang penjaganya ada di setiap sudut, jadi Anda masih bisa. Kalau nggak ada video, bisa foto. Krek-krek masih bisa. Jadinya bisa-bisanya. Oke, baik. Saya rasa itu untuk kuliah hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih, nanti akan saya upload videonya, bahan kuliah yang tadi, PowerPoint-nya sama recording-nya. Baik, saya rasa itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.